Alhamdulillah alladzi ja'ala Ramadan syahra siyam, syahral qiyam, syahral unzila fihi al-Qur'an. Dan alhamdulillah di siang hari ini kita diberikan Allah kekuatan untuk sama-sama bisa beribadah salat zuhur berjamaah. Semoga ibadah kita ini diterima Allah dan kita semua kelak mendapatkan pahala yang sebesar-besarnya sesuai dengan keikhlasan dan juga kualitas ibadah puasa kita. Hadirin yang berbahagia, di dalam Al-Quran itu disebutkan bahwa puasa itu, khususnya Ramadan, yang ditulis dalam kitab Ar-Rahiqul Makhtum karya Syekh Sofiur Rahman Al-Mubarakfuri, atau mungkin bisa dilihat dalam Khulasah Nurul Yakin, bahwa puasa Ramadan itu disyariatkan di tahun kedua Hijrah, dan sebelumnya itu ada syariat yang wajib namun sekarang menjadi sunnah, yaitu puasa Asyura. Pada saat turun ayat 183 dari surat kedua Al-Baqarah, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Perintah puasa itu ada 3 ayat, jadi 183, 84 sampai 185. Di ayat yang 184-nya itu Allah mengatakan dalam firman-Nya, ayyaman ma'dudah, pada hari-hari yang telah ditentukan, sudah dihitung. Sebuah, kalau dalam ilmu tafsir itu ada sebuah dialektika yang sama dipakai oleh Allah pada saat Allah menerangkan tentang haji. Al-hajju ashhurum ma'lumat, itu sama. Bedanya al-hajju itu pakai ashhur yang artinya adalah bulan, kalau dalam puasa ayyaman ma'dudat, pakai hari. Dalam artian bahwa puasa Ramadan itu disyariatkan kepada kita, begitu pula umat-umat sebelum kita, itu untuk satu, paham terhadap waktu dan sadar terhadap waktu. Ada sebuah kata Arab itu mengatakan lan tarji'al ayyamul ladzi madat, tidak akan pernah bisa. Lan itu berarti lan yang artinya tidak akan pernah. Kalau cuma Allah itu ya biasa, Allah tidak. Tapi kalau lan ini tidak akan pernah, tidak akan pernah bisa kembali waktu yang sudah berlalu. Betul Bapak Ibu? Dulu panjenengan, masya Allah, sing lanang-lanang kewantengi ngalang-ngalang Arjuna gitu. Saiki ketika sudah 40, 50, 60, Arjuna ini kalah. Gitu. Nah, tadi kan umat itu. Manusia tetap ganteng itu manusia. Ibu-ibu yang juga begitu. Ibu-ibu dulu masya Allah kayak Sri Kandi. Masya Allah. Atau Dewi Sinta. Awayu lencir. Umur 40, 50, 60 berubah gitu. Kena-mena di malam itu. Artinya apa? Artinya bahwa kita itu terbatas oleh waktu. Dan saya tanya Bapak Ibu, puasa Ramadan itu ada batas waktunya enggak? Halo? Ada. 29 sampai 30 hari. Maka yang diinginkan Allah, hambaku, ingat kamu di dunia itu terbatas oleh waktu, sebagaimana syariat puasa yang aku tunjukkan kepadamu. Halo, sadar gak? Nah. Begitu pula tatkala kita melakukan puasa, puasa itu juga ada waktunya. Panjenengan kalau waktu subuh itu udah dengar azan, masih makan atau sudah diselesaikan makannya, nggak makan lagi? Udah tidur ya.
Kalau udah azan subuh berarti selesai, nggak boleh makan. Nanti makannya kembali itu apa? Ketika mendengar azan maghrib. Ada batasnya. Gak 24 jam itu kita puasa, enggak. Maka yang diinginkan Allah, ayo sadar waktu, berarti waktu ini harus kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. Kata Rasulullah, a'maru ummati baina sittina wa sab'in. Umur umatku itu antara 60 sampai 70 tahun. Kalau sekarang ada yang 80 tahun berarti bonus. 90 tahun berarti double bonus. Iya. Kalau sudah begitu, ayo sama-sama kita tingkatkan iman dan takwa kita. Terlebih lagi, jangan sampai kita berpikir bahwa yang seharusnya kita itu berpikir akhirat tapi masih berpikir tentang dunia. Karena di dalam Al-Quran surah Al-Jumu'ah ayat 8 itu Allah memperingatkan kepada kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Tsumma turadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Qul, katakanlah, innal mauta alladzi tafirruna minhu, sesungguhnya kematian yang kamu itu suka lari darinya. Pertanyaan nih Bapak Ibu, kalau jenengan mendengar berita inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, tilar dunyo, jenengan ikut merinding buatan? Halo, merinding lah buatan? Merinding. Ojo-ojo aku, ojo-ojo aku. Padahal tidak akan ada yang bisa menghalangi kematian. Innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Kalau engkau menghindar, kematianlah yang akan datang. Di ayat yang lain surah An-Nisa ayat 78 itu Allah mengatakan, Aynama takunu yudrikumul maut, dimanapun kamu berada, kematian akan mendatangi. Walau kuntum fi burujin musyayyadah, kalau meskipun engkau itu tinggal kemudian membangun bangunan yang tinggi bahkan sampai sangat kokoh. Saya tadi barusan browsing di Berlin itu ada namanya sebuah bunkernya Hitler di kawasan Berlin itu. Ternyata Hitler itu masuk bunker. Jadi ceritanya waktu itu Hitler mau menyerbu Soviet, udah hampir kalah itu Soviet itu. Nah akhirnya Soviet bangkit, nah Hitler dikejar. 105 hari dia berada di bunker. Di bunker itu ada 30 sampai 45 kamar kecil-kecil. Setiap kamarnya itu temboknya itu tebalnya 3 sampai 4 meter. Jangan bayang, sumpah kayak apa. Apa yang terjadi? 105 di hari yang ke-105 Hitler bunuh diri. Masih nang lubang tikus, nggih. Bukan Hitler yang kemudian mendatangi mati, tapi kematian yang kemudian ngitik-ngitik ya mati. Itulah kebenaran Bapak Ibu sekalian. Sebuah pelajaran dari Ramadan adalah sadar bahwa waktu kita itu terbatas. Karenanya gunakan untuk kebaikan, gunakan untuk hal-hal yang bermanfaat. Yang kedua, pelajaran dari Ramadan itu adalah bagaimana kita ini ikhlas. Ending daripada Ramadan kata Allah, la'allakum tattaqun. Kalau menurut Imam Al-Ghazali, takwa itu dibagi 3. Sebenarnya 2 kalau Imam Al-Ghazali. Saya tambahin yang ketiga yaitu dari teori yang dikembangkan oleh Rabi'ah Al-Adawiyah. Yang pertama adalah al-khawfu, takut. Yang kedua adalah ar-roja, harap. Jadi ketakwaan itu siapa yang takut kepada Allah itu termasuk takwa.
siapa pula yang berharap kepada Allah itu juga takwa. Tapi ditambahin sama Rabi al-Adawiyah, al-hub, cinta. Jadi kalau kita ini cinta sama Allah itu juga termasuk takwa. Nah, jenengan tinggal pilih yang mana, mau yang takut, mau yang cinta, atau yang mau yang berharap kepada Allah. Ini sama-sama sah cara pendekatan takwa. Nah, ketakwaan itu tidak akan mungkin bisa kita raih kalau kita tidak mengambil pirantinya, alat. Apa alatnya? Satu, iman. Orang nggak mungkin takwa kalau nggak iman. Yang kedua adalah Islam. Orang nggak mungkin takwa kalau nggak Islam. Nah, barometer keimanan itu minimal 3. Yang pertama adalah orang dikatakan iman kalau dia ini mencintai saudaranya sebagaimana mencintai dirinya. Cinta dalam artian duduk gawe rapi ya, tapi cinta dalam artian apa? Sayang, empati, peduli. Rasulullah jauh dalam sabdanya, walladzi nafsi biyadihi la yu'minu ahadukum, sungguh demi Allah yang nyawaku berada di tangannya, la yu'minu ahadukum, tidak akan dikatakan beriman salah satu di antara kalian, hatta yuhibba li akhihi kama yuhibbu li nafsi, sampai dia itu mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Panjenengan Bapak Ibu, kalau cinta kepada diri dirawat apa tidak? Dirawat ya. Bene haus ya diombeni, belu ya dipangani gitu. Panjenengan kalau nggak punya baju ya beli. Seperti itulah kecintaan seseorang kepada saudaranya. Yang kedua, barometer iman itu adalah berbuat baik kepada tetangganya. Bek duwe tangga iku ojo sampai dieleki. Apa maneh diguwaki bangke tikus. Apa maneh dihalangi jalan keluar atau masuk ke rumahnya, duwe mobil papat jenengan tanggane gak duwe mobil lah, atase gak duwe mobil, tak parkir nang ngarep omahe, angsal apa boten. Panjenengan usaha, tanggane gak usaha, wonge pekerja, akhirnya karena banyak pelanggan jenengan, akhirnya pelanggannya itu parkir di depan rumah tetangga, gak iso metu wonge kate kerja, angsal napa mboten. Karena barometer iman itu ya tadi, berbuat baik terhadap tetangga. Rasulullah dawuh ngeten, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyuhsin ila jarihi." Sapa wong sing ngaku iman marang akhirat, marang Allah, maka dia harus apa? Harus berbuat baik kepada tetangganya. Itu mbok iku tangga desa, tangga omah, tangga meja, itu sama-sama harus kita berbuat baik. Yang ketiga, barometer iman itu kata Rasulullah adalah tatkala seseorang itu punya kemampuan untuk mengolah lisannya dan yang keluar hanya yang baik-baik. Jadi kalau kita apalagi puasa, panjenengan poso wis luwe, wis ngelak gitu. Tapi omongannya awele, ngalor ngerasani wong, idul ngerasani wong. Di kantor ngerasani wong, di omah yang ngerasani wong. Apa yang terjadi? Ya tidak akan dapat apapun. Karena Rasulullah itu mengatakan begini dalam sabdanya, maka na yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang mengaku iman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia itu berkata yang baik. Kalau nggak bisa diam. Karena diamnya seseorang itu bisa menyelamatkan dari kerusakan. Sama dengan sebuah hadis, yang ini hadisnya sebenarnya bukan hadis, yang mengatakan naumus shaimi ibadatun, sudah saya cek itu tidak ada hadisnya, itu bukan hadis. Tidurnya orang berpuasa itu ibadah. Daripada ngomongi wong liya mendingan turu. Tapi ngajinya orang yang berpuasa lebih beribadah menurut ya lebih baik daripada yang
berpuasa tapi tidur. Karenanya ketakwaan ini bisa muncul, bisa timbul karena iman. Yang kedua karena Islam. Apa Islam itu? Satu, panjenengan syahadat, sampun nggih syahadat. Yang kedua sholat. Sholatnya harus ditegakkan betul. Kalau bisa tepat waktu, kalau bisa lagi berjamaah, kalau nggak bisa gunakan kemampuan sesuai dengan apa yang ada dalam diri panjenengan. Kalau sempurna tubuhnya, ya dengan sempurna. Kalau mungkin ada yang sakit kakinya, tangannya, ya sesuai dengan kemampuannya. Yang ketiga, caranya dengan berzakat. Kalau sudah waktunya nisab, sudah waktunya haul, dan panjenengan punya harta itu dalam kepemilikan penuh, keluarkan zakatnya. Kemudian yang keempat, itu adalah haji. Haji ini bagi yang mampu pula, sama dengan zakat tadi. Yang terakhir yaitu puasa. Nah, ikhwatal iman yang berbahagia, bahwa puasa itu bukan sekedar rutinitas, tapi sebuah pelajaran untuk kita untuk sadar waktu, bahwa kita hidup dunia berbatas waktu, dan sadar bahwa puasa kita akan bermakna kalau kita itu ikhlas. Karena itu semoga kita semua yang hadir di majelis ini diberikan Allah keikhlasan yang sebesar-besarnya, diberikan Allah hati yang seluas-luasnya untuk memaafkan orang lain, diberikan Allah kekuatan untuk tidak menyakiti orang lain dengan perkataan, dengan perbuatan, dan diberikan Allah kemampuan untuk senantiasa mengatur waktu dengan baik. Karena ingat sekali lagi, usina wa iyyakum bittaqwallah, kita ini hidup di dunia terbatas oleh waktu. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Jika ada yang bertanya, monggo. Halo, nggak ada? Oke, kalau tidak ada, kita tutup dengan baca hamdalah dan kafatul majlis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.